Sekarang kita lagi nunggu martabak goceng ya, pesanan kita. Nah, ini lokasinya ada di tikungan Karangtengah Darawolong. Akhirnya martabak goceng kita udah jadi guys. Jadi kita tadi pesen martabak coklat ya, harganya tuh Rp5.000. Jadi untuk teman-teman yang mau martabak goceng, ya dimana lagi ya kita bisa beli martabak 5.000, ya datang aja ya ke sini ya, di apa tuh, di tikungan Karangtengah Darawolong lah pokoknya. Dan itu buka stok kita tiap hari ya. Jadi kalau untuk vlog martabaknya nantilah ya, vlog lengkapnya itu vlog terpisah lah, karena saat ini kita lagi jalan-jalan dulu ya, kita lagi ngevlog motoran dulu nih. Ini kita memasuki perkampungan Karangtengah ya. Dulu kita masih suka main nih ke area sini guys. Jadi dulu waktu SMP kita punya teman ya, teman SMP, teman sekul di sini nih. Dan kita sering nginap di sini di kampung Karangtengah ini, Darawolong ya. Aduh, ada mobil molen lagi di depan lah. Aduh, ngapain nih mobil molen? Jadi waktu kita SMP tuh kita punya teman nih di sini, adalah beberapa gitu. Kita sering nongkrong bareng, sering nginep bareng ya. Nah, di area sini nih, nama teman kita siapa ya? Lupa gue. Aduh lupa, coba sih. Lupa guys. Nama panggilannya lupa. Tapi kita punya beberapa teman di sini, teman nongkrong ya. Waktu sekul, waktu SMP dan SMA ya. Waktu SMP sih. Kalau SMA sih enggak ya, meskipun kita ada sih dua teman yang satu sekolah gitu, tapi kita udah enggak pernah main bareng lagi gitu. Soalnya kalau SMP kan kayak kita punya teman baru juga ya waktu di SMA. Jadi teman yang waktu SMP meskipun kita sangat akrab waktu itu ya, jadi agak terlupakan gitu. Soalnya waktu SMA juga enggak satu kelas juga sih. Nah, cuma di Karangtengah ini setahu kita sih, aduh ini tadi dulu guys, ada anak-anak muda nih sumbangan 17 Agustusan ya. Padahal ini masih bulan Juni nih, masih 1,5 bulan lagi ke Agustus, tapi udah pada minta sumbangan. Ya begitulah pokoknya. Nah, jadi setahu kita sih di Karangtengah ini ya, dari zaman kita SMP sampai sekarang sih kayaknya bentuk-bentuk rumahnya tidak ada perubahan yang signifikan ya, masih mirip-mirip aja sih. Apakah itu bagus atau enggak tahu ya. Cuma secara ekonomi kesannya jadinya enggak naik-naik gitu ya, tapi enggak tahu juga ya. Nah ini iya masih sama persis gitu, at least mostly masih sama persis gitu. Nah kita belok kiri guys, ini kita jalan menuju Kiser ya. Jadi ini gang menuju perkampungan Kiser, dan ini hanya muat untuk motor satu ya, bisa lah motor dua ya, tapi kadang di sini juga ada mobil. Nah ini yang sangat tricky nih, kalau ada mobil bisa-bisa amsong pokoknya. Jadi kita akan OTW ke perkampungan Kiser ya, meninggalkan dusun Karangtengah Darawolong. Nah ini jembatan kuning guys, ini jembatan penghubung antara dusun Karangtengah dan juga Kiser ya. Sekarang sih udah ini ya, udah besi lah gitu, udah beton. Kalau dulu sih masih bahan bambu ya, kayu gitu. Sekarang udah oke. Nah ya. Nah ini depan kita tuh ya, di depan kita tuh perkampungan Kiser. Kalau nggak salah desanya tuh masuknya Darawolong deh, atau masih desa Belendung ya. Nah kalau di Kiser ini suka adalah beberapa warga gitu yang punya hewan ternak, yang punya sapi. Kadang tuh ada kotorannya di jalan guys, ada jebakan Batman jadinya. Ya gitulah pokoknya.
Nah, perkampungan Kisar juga dulu kita punya teman nih, teman SD ya, namanya lupa juga. Jadi dulu itu dulu banget sih, udah dulu banget. Nah, ini ya segitulah ya, kalau perkampungan Kisar nggak begitu luas ya. Nah, kita meninggalkan perkampungan Kisar. Wah, ternyata di kiri kanan kita sawah tapi udah dipanen ya. Sedangkan tadi itu kalau di mana tadi ya? Itu udah mulai memasuki menanam padi lagi. Ini baru aja panen nih. Nah, jalanannya juga seperti biasa ya. Kalau di perkampungan tuh sempit guys. Sedangkan biasanya sih ya, kalau dulu sih ini nggak masalah ya. Tapi kalau sekarang sih ada beberapa warga gitu ya di satu perkampungan lah gitu ya, bukan cuma di Kisar aja sih. Di kampung kita juga ada beberapa warga yang mulai punya mobil gitu. Sedangkan jalannya itu lebarnya cuma segini-gini aja. Makanya agak tricky sekarang tuh. Jadi kalau bisa sih ya, sebelum beli mobil gitu ya, sebelum beli mobil itu ya beli dulu lah kayak rumahnya, pindah gitu maksudnya. Kalaupun nggak pindah ya punya rumah di pinggir jalan gitu, maksudnya pinggir jalan kayak Cirejak lah gitu. Nah kayak gini nih, ini tricky banget nih, aduh amat syong deh. Ya karena kalau misalkan kita punya mobil terus masih tinggal di perkampungan gitu, yang mana jalanannya tuh sempit gitu. Apalagi kalau misalkan punya mobil tinggal di gang gitu, bukan di pinggir jalannya. Wah itu amsyong itu. Bisa-bisa mobilnya disimpan di jalan gitu kan. Jadi memang ya kayak gitulah gitu. Intinya sih kalau misalkan ekonomi udah mulai membaik ya, punya mobil gitu ya, setidaknya kan harus punya lahan ya di pinggir jalan raya gitu, pindah rumah lah istilahnya, atau punya rumah di pinggir jalan yang lebar gitu kan. Karena kalau masih tinggal di perkampungan ya amsyong, karena jalanannya sesempit. Selain itu, kalau misalkan punya mobil, biasanya ya untuk masyarakat di perkampungan tuh, mobil itu memang hanya digunakan mungkin setahun sekali mungkin ya. Jadi pas lebaran aja mobilnya itu, karena memang profesi rata-rata di perkampungan itu kan petani ya. Kalaupun bukan petani ya paling buruh pabrik gitu, yang income-nya itu sekitar di bawah 7 juta lah gitu. UMR Karawang kan 5 juta. Jadi punya mobil itu memang ya buat apa juga gitu ya, karena dipakainya itu hanya setahun sekali gitu, atau mungkin setahun 2 kali gitu, pas lebaran doang gitu kan. Sedangkan pajak harus dibayar, otomatis biaya maintenance juga oke. Ya oke lah, mobil nggak diservis tiap tahun kali ya, atau mungkin setahun sekali kali ya servisnya. Aduh, jadi punya mobil di perkampungan tuh memang agak percuma lah ya, selain untuk memenuhi ego saja dan juga keinginan saja gitu, bahwa kita itu lebih tinggi gitu daripada masyarakat lainnya gitu, karena kita punya mobil ya. Mungkin hanya untuk memenuhi kebutuhan ego saja sih. Karena secara fungsi punya mobil di perkampungan dengan profesi sebagai petani mayoritas, ataupun buruh yang punya income di bawah 7 juta, punya mobil itu memang kurang begitu bermanfaat lah ya. Ya kecuali angkot ya, itu mah hal yang berbeda lah. Tapi kebanyakan masyarakat di perkampungan kita aja, Kampung Mawar Desa Melati, mereka tuh punya mobil ya, mobil pribadi maksudnya. Tapi ya itu dia, dipakainya tuh mungkin setahun sekali atau mungkin setahun 2 kali ya. Ya which is itu oke juga ya buat mereka. Ya cuma jadi ini aja, jadi kurang berguna aja gitu. Jadi mobil itu bukan untuk kegiatan produktif jadinya. Jadinya hanya untuk konsumtif aja gitu. Ya begitulah ya vlog kita siang ini. So thank you so much for watching. See you next time. Ciao.